soal waktu untuk kita bisa mendapatkan Kevin Dix dan Ole Romeni. Elkan Bagot kembali tampil di publik saat supporter Timnas Indonesia merayakan keberhasilan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Elkan Bagot ikut diseret netizen saat Timnas Indonesia tampil di matchday terakhir Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Irak dan Filipina. Elkan Bagot tidak masuk daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia dalam 2 pertandingan menentukan tersebut. STY tidak secara jelas mengatakan alasan bek Ipswich Town itu tidak dipanggil ke skuad Garuda. Diduga Shin Tae-yong tidak memanggil Elkan Bagot karena kecewa lantaran kejadian di laga playoff Olimpiade Paris 2024. Pada laga yang mempertemukan Timnas Indonesia U23 menghadapi Guinea itu, Shin Tae-yong memanggil Elkan Bagot. Akan tetapi, pemain berusia 21 tahun ini tidak kunjung datang dan membuat Shin Tae-yong tampak sangat kecewa. Sekian lama tidak muncul ke publik, Elkan Bagot akhirnya kembali aktif di akun Instagram pribadinya. Elkan Bagot merepost video yang dibagikan akun Instagram Football TTP di Instagram story-nya. Dalam video tersebut, Elkan Bagot terlihat sedang berlatih secara mandiri di sebuah lapangan sepak bola. Sesi latihan mandiri yang dilakukan Elkan Bagot ditengarai sebagai persiapannya jelang Liga Inggris 2024-2025. Media Malaysia seakan masih tidak terima dengan lolosnya Timnas Indonesia ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak asuh Shin Tae-yong dianggap cuma beruntung. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim ASEAN yang sukses melaju ke fase berikutnya. Meski begitu, jika tim-tim ASEAN digabungkan dalam power ranking, menariknya posisi Timnas Indonesia malah kalah dari Malaysia. Harimau Malaya berada di posisi pertama ranking tim ASEAN. Tim asuhan Kim Pan-gon meraih poin 10. Poin tersebut sama dengan Timnas Indonesia, tapi Harimau Malaya lebih unggul agresivitas gol. Akan tetapi, itu tak mengubah fakta bahwa skuad Garuda menjadi satu-satunya tim yang lolos ke fase berikutnya. Melihat klasemen ini, media Malaysia lantas tak terima. Ia menyebut skuad Garuda hanya beruntung saja bisa lolos. Media Malaysia tersebut beranggapan bahwa Timnas Indonesia mendapatkan undian grup yang mudah karena bertemu 2 tim Asia Tenggara lain. Bagaimana mereka begitu beruntung selalu dapat grup dengan tim Asia Tenggara lainnya? Tulis laporan OneFootball My. Sontak kabar ini ramai dan menyita perhatian netizen Indonesia. Banyak yang membandingkan performa Malaysia tidak sebagus skuad Garuda. PSSI dikabarkan sedang mengupayakan untuk menambah 2 pemain keturunan baru di Timnas Indonesia yang mau bertanding pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 pemain yang disebut itu adalah Kevin Dix dan Ole Romeni. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, atau yang akrab disapa Bung Ropan. Bung Ropan menyebut, ia sudah menanyakan perihal penambahan pemain keturunan di Timnas Indonesia kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kata Bung Ropan, Kevin Dix dan Ole Romeni masih masuk ke dalam radar PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Terlebih 2 pemain itu memang sebelumnya sudah dibidik oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Kedua pemain itu awalnya masih mempertimbangkan untuk membela Timnas Indonesia. Hal tersebut karena kedua pemain itu masih berhasrat bisa membela Timnas Belanda. Tampaknya untuk bermain bersama Timnas Belanda cukup sulit bagi Kevin Dix dan Ole Romeni. Mereka pun kini membuka peluang untuk membela Timnas Indonesia. PSSI pun dikabarkan sedang serius untuk mengurus proses administrasi agar Kevin Dix dan Ole Romeni bisa segera membela Timnas Indonesia. Roni Pangemanan berharap pada Juni 2024 ini sudah ada kabar pasti dari Kevin Dix dan Ole Romeni untuk bersedia membela Timnas Indonesia. Setelah mendapatkan jawaban itu, PSSI tinggal melanjutkan proses administrasi perpindahan kewarganegaraan Belanda ke Indonesia. Selain itu, PSSI juga harus melakukan perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Tentu saja ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Sementara itu, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada 5 September 2024.
PSSI setidaknya masih punya waktu kurang lebih 3 bulan untuk mengurusi itu semua. Kabar mengenai lolosnya timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah sampai Eropa. Ketangguhan timnas Indonesia itulah yang membuat salah satu gelandang legendaris tim nasional Belanda ini menantang skuad Shin Tae-yong. Seperti diketahui, timnas Indonesia baru saja memastikan lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor 2-0. Ini merupakan pencapaian terbaik sepanjang keikutsertaan timnas Indonesia sekaligus menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat serangkaian kesuksesan itu, wajar rasanya apabila ketangguhan timnas Indonesia saat ini menarik perhatian dunia, salah satunya dari Belanda. Bahkan, Sekjen KNVB Guus de Jong sampai menemui langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mengadakan pertemuan beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, Erick Thohir mengungkapkan bahwa Belanda bersedia untuk bekerja sama dalam bidang sepak bola bersama timnas Indonesia. Belanda juga secara khusus akan menyusun agenda agar tim nasional mereka bisa bertanding melawan timnas Indonesia dalam laga uji coba. Wacana ini kemudian mendapat tanggapan dari legenda Belanda Edgar Davids yang cukup mengetahui tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Ex-pemain Juventus dan Inter Milan itu bahkan tak segan menantang timnas Indonesia agar mau berhadapan dengan Belanda dalam laga persahabatan. Edgar Davids pun mengakui kalau dirinya sudah tidak sabar bakal merasakan dukungan supporter di Indonesia apabila timnas bersua Belanda. Supporter dan atmosfer sepak bola Indonesia sangat kental sehingga terasa hingar-bingar sepak bolanya. Saya sudah sering ke Indonesia dan punya banyak teman di sana. Saya berharap penggemar Indonesia akan menyukainya dan makin solid mendukung, ujar Edgar Davids. Apabila merujuk pada pertemuan Erick Thohir dan Guus de Jong, tim nasional Belanda tampaknya tak lama lagi bakal kembali berkunjung ke tanah air untuk hadapi timnas Indonesia. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong semakin menjadi perbincangan di media internasional, termasuk juga salah satu media Asia asal Vietnam yang menyoroti perkembangan timnas Indonesia. Bagaimana tidak, dalam beberapa tahun ini timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong mulai menunjukkan perkembangan yang nyata. Satu persatu sejarah berhasil dicetak oleh timnas Indonesia, dan kini skuad Garuda sedang bersiap menjalani babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu media asal Vietnam mulai menunjukkan kegelisahannya bahwa timnas Indonesia akan memecahkan rekor yang pernah dicetak Vietnam. Menurut media Vietnam, kedatangan pemain-pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia akan membuat kekuatan skuad Shin Tae-yong meningkat pesat. Jika bintang-bintang tersebut berhasil didatangkan kembali PSSI sebelum dimulainya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia pada September 2024, maka kekuatan timnas Indonesia dijamin akan semakin meningkat secara signifikan, tulis media Vietnam Soha. Media Vietnam juga menyoroti sikap Erick Thohir yang mempersiapkan diri menuju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Presiden PSSI Erick Thohir juga menegaskan tim Indonesia harus mempersiapkan diri dengan serius dan matang menuju babak kualifikasi ketiga, tulis media Vietnam Soha. Pemain keturunan Indonesia, Mace Hilgers, kembali membuat geger media sosial. Kali ini, unggahan foto di akun Instagram pribadinya menjadi sorotan netizen Indonesia. Pasalnya, dalam salah satu foto, Hilgers terlihat mengenakan gelang berwarna merah putih. Gelang tersebut sontak membuat netizen salah fokus dan berspekulasi bahwa Hilgers akan segera dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Merah putih, seperti yang diketahui, merupakan warna bendera Indonesia, sehingga memunculkan asosiasi dengan timnas Garuda. Meskipun Hilgers tidak memberikan keterangan apapun terkait gelang tersebut, netizen Indonesia terlanjur berimajinasi. Kolom komentar unggahan Hilgers dibanjiri dengan doa dan dukungan agar pemain berusia 23 tahun itu segera bergabung dengan timnas. Sebelumnya, Hilgers memang dikabarkan masuk dalam radar PSSI untuk program naturalisasi. Bek tengah FC Twente ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Aksi Hilgers mengenakan gelang merah putih ini tentu saja semakin memperkuat spekulasi netizen. Apakah ini benar-benar sinyal ketertarikan Hilgers untuk membela timnas Indonesia?